Ya. Nah, di sini saya hanya ingin menampilkan bagaimana Inigo mengambil keputusan di Loyola, lalu saat dia berjumpa dengan orang Moor, dan juga ketika dia berada di Barcelona, mau melanjutkan atau mau memulai pesiarahannya, kemudian keputusan yang diambil di Yerusalem dan seterusnya. Saat di Loyola, sebenarnya dasar Inigo dalam mengambil keputusan itu lebih-lebih keinginan dia sendiri gitu. Pokoknya dia ingin berziarah ke Yerusalem dan ingin mati raga. Tentu saja memang ada dorongan-dorongan dari Tuhan yang dia rasakan dalam batin dia, tetapi intinya lebih Inigo melakukan ini atau mengambil keputusan ini lebih bertolak dari apa yang dia inginkan. Dia belum sungguh-sungguh bertanya apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun ya di sini kita juga bisa menyimpulkan di belakang bahwa yang dikehendaki Tuhan dengan yang diinginkan Inigo itu selaras. Cuma di sini Inigo tidak sungguh-sungguh bertanya, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kemudian saat dia berjumpa dengan orang Moor, itu kan ada persoalan. Orang Moor ini menurut Inigo telah menghina Bunda Maria. Lalu pertanyaannya, apakah Inigo akan membunuh orang Moor ini? Nah, di sini sebenarnya ada bisa diidentifikasi 4 langkah yang dilakukan oleh Inigo. Pertama, ia memiliki ide tentang apa yang tampaknya mesti dia lakukan. Ada 2 alternatif, membunuh orang Moor itu atau membiarkannya. Itu. Kalau dia membunuh orang Moor, ya berarti dia melanggar perintah Tuhan. 10 perintah Allah membunuh orang lain. Tetapi kalau dia membiarkan, dia merasa sebagai seorang ksatria, mengapa tidak membela Bunda Maria yang dihina macam itu. Lalu dia mengambil waktu untuk menimbang-nimbang dan merenungkan alternatif-alternatif ini gitu. Dia merasa yaitu terombang-ambing oleh perasaannya. Kalau aku melakukan ini, kalau aku membunuh orang ini berarti aku membela Bunda Maria, tapi ini bertentangan dengan 10 perintah Allah. Dia terombang-ambing di situ. Lalu akhirnya karena terombang-ambing dan bingung, tidak tahu mesti berbuat apa, dia memutuskan membiarkan keledai yang memutuskan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Inigo belum mampu mengambil keputusan yang agak rumit di sini. Itu. Maka dia membiarkan keledai untuk mengambil keputusannya. Tetapi di sini ada indikasi dengan membiarkan keledai yang memutuskan itu sebenarnya juga tanda keterbukaan pada pihak lain. Inigo tidak hanya berpegang pada aku maunya ini gitu, tetapi dia terbuka terhadap pihak lain dan juga lewat keledai kan dia sebenarnya itu menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang membimbing dia lewat keledai. Itu yang dapat kita petik dari cara Inigo mengambil keputusan saat berjumpa dengan orang Moor. Lalu ketika dia di Barcelona hendak memulai peziarahannya ke Yerusalem, ada 2 pertanyaan yang Inigo harus putuskan. Apakah dia akan berziarah seorang diri atau bersama teman? Lalu apakah dia akan membawa bekal roti untuk perjalanan ke Gaeta Italia atau tidak? Hal yang tampaknya mungkin untuk orang ini sederhana, tapi bagi Inigo ini sangat penting karena itu terkait dengan cita-cita Inigo, dambaan Inigo ingin sepenuhnya mengandalkan Allah. Gitu. Kalau dia bersama teman, tampaknya ini tanda bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Lalu kalau dia membawa bekal roti untuk perjalanan, ini juga tidak sepenuhnya mengandalkan Allah. Gitu. Sementara ada keharusan bahwa seorang yang melakukan perjalanan menggunakan kapal itu harus membawa roti sendiri untuk makanan dia.
Nah, ini ada konflik antara mengandalkan Allah dengan tuntutan aktual untuk pesiarahan. Dalam situasi ini, beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Inigo dapat kita identifikasi. Dia menuliskan atau juga memikirkan alasan-alasan untuk setiap alternatif pilihan, misalnya tentang membawa biskuit atau tidak. Lalu dia juga mengambil waktu untuk menimbang-nimbang dan merenungkan keputusannya. Lalu dia merasakan apa yang mencermati apa yang dia rasakan, lalu melihat apakah perasaan ini memberikan konsolasi atau desolasi. Tapi yang baru di sini dibandingkan dengan tahap sebelumnya, dia bersedia untuk menerima saran atau keputusan orang lain sebagai jalan terbaik yang harus diambilnya. Karena Inigo bingung, dia berkonsultasi kepada pembimbing rohaninya. Lalu pembimbing rohani itu memberikan saran, kalaupun dia ingin mengandalkan Allah, tetapi satu sisi dia harus membawa bekal, maka pembimbing itu menyarankan, ya sudah, kamu mengemis saja apa yang diperlukan untuk perjalanan. Dan ya itu menjadi solusi bagi Inigo. Karena di situ dia juga tetap mengandalkan Tuhan. Itu. Lalu dari sini kita juga dapat melihat bahwa niat Inigo untuk menggantungkan seluruh kepercayaan kepada Allah akan menjadi norma penuntun untuk mengambil keputusan-keputusan selanjutnya. Banyak cerita tentang bagaimana Inigo berjuang supaya semakin sungguh semata-mata mengandalkan Tuhan. Lalu di Yerusalem dan setelahnya, kita dapat mengidentifikasi elemen-elemen dalam Inigo mengambil keputusan. Lalu yang pertama, Inigo selalu digerakkan oleh berbagai macam roh yang berbeda, roh baik, roh jahat. Lalu Inigo memberikan perhatian khusus pada pikiran dan perasaan saat dia mengambil keputusan. Lalu Inigo mencermati asal-asal dari roh-roh yang menggerakkannya, bahkan saat roh tersebut memberikan konsolasi. Berikutnya Inigo menghadapi roh yang berlawanan, manakala ia bersikap murah hati dan bermaksud semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini sangat jelas juga dalam kisah-kisah Inigo. Ketika dia ingin semakin sungguh mengandalkan Tuhan, semakin murah hati untuk memberikan diri bagi Tuhan, itu selalu ada hal yang dorongan yang sebaliknya. Itu yang oleh Inigo diidentifikasi sebagai gerak roh jahat. Dan dalam hal ini seringkali Inigo tegas melawan godaan ini. Lalu Inigo mencermati bagaimana roh-roh, khususnya roh jahat, masuk dalam hatinya. Kemudian dalam proses diskresi, Inigo menimbang-nimbang pengalamannya dan membayangkan alternatif pilihan. Ia menimbang-nimbang pro dan kontra atas setiap alternatif pilihan. Lalu dalam tahap persiarahannya itu ada kalanya Inigo sangat digerakkan oleh Tuhan sehingga tidak dapat meragukan keputusan benar yang harus diambil. Misalnya ini ketika dia mau naik ke kapal ke Yerusalem, dia masih ragu-ragu apakah ingin membawa uang atau tidak. Uang yang sudah, bahkan ini uang yang sebenarnya diberikan oleh donaturnya. Tetapi karena dia ingin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka dia merasa yakin untuk melakukan itu, ya dia melakukannya. Dan yang dia lakukan adalah membagikan uang yang sisa yang dia miliki kepada orang-orang miskin. Itu dia merasa sungguh yakin akan keputusannya, dan itu sebagai gerakan dari Allah, maka dia laksanakan itu. Lalu setelah memperoleh kejelasan Inigo akan keputusannya, Inigo segera mengambil keputusan yang tegas dan melaksanakannya. Kemudian apabila keputusan yang benar tampak tidak jelas, Inigo mencari bantuan
bahkan membiarkan orang lain, khususnya otoritas gereja, untuk mengambil keputusan baginya. Di Yerusalem sebenarnya Inigo sangat ingin untuk melayani di Yerusalem, akan tetapi karena otoritas gereja itu provinsial Fransiskan itu melarang dia untuk terus di Yerusalem, akhirnya ya dia menerima keputusan ini. Sekali lagi di sini tampak jelas juga keterbukaan Inigo terhadap pihak lain, khususnya otoritas gereja dalam mengambil keputusan. Lalu terakhir ini kita bisa belajar apa dari Inigo itu? Pertama yang mesti kita ingat, kita digerakkan oleh roh-roh yang berbeda dan perlu membedakan dorongan-dorongan roh tersebut. Sebelum memutuskan, kita saat pengambilan keputusan kita perlu sadar bahwa pasti akan ada dorongan roh-roh yang berbeda itu. Kemudian berikutnya sebelum memutuskan, kita mempunyai gambaran tentang apa yang menurut kita adalah keputusan yang tepat. Kita sudah tahu alternatif pilihan kita, A atau B misalnya. Kemudian ketika kita sudah tahu alternatif-alternatif ini, kita perlu berdoa mohon bimbingan dan kepekaan terhadap gerak-gerak roh. Lalu juga kita mempertimbangkan alasan untuk dua alternatif pilihan, sambil memperhatikan perasaan-perasaan dan pikiran kita. Lalu kita melakukan hal ini, pengambilan keputusan ini dalam terang keinginan dasar kita dan rasa percaya akan panggilan Tuhan bagi kita semua. Dalam LRP kita sudah merenungkan ini ya sebagai asas dan dasar, yaitu kita dipanggil untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan. Inilah yang menjadi kriteria dasar kita ketika mengambil keputusan. Yang kita pilih adalah alternatif yang membuat kita dapat semakin memuji Tuhan, semakin menghormati Tuhan, dan mengabdi Tuhan dengan lebih baik. Kemudian ya dalam pengambilan keputusan sekali lagi kita perlu memperhatikan perasaan-perasaan kita terkait keputusan kita, khususnya apakah alternatif ini memberikan konsolasi. Ketika ada konsolasi itu salah satu indikasi bahwa yang kita pilih merupakan kehendak Tuhan. Kemudian kalau urusannya tidak jelas, kita perlu meminta saran orang lain, termasuk memperhatikan suara dari otoritas gereja atau ya atasan kita. Kemudian ya akhirnya kita mesti membuat keputusan dan bertindak. Lalu apa yang terjadi kemudian menjadi indikasi tentang benar tidaknya pilihan kita dan berfungsi sebagai penegasan dari keputusan yang telah kita ambil. Jadi setelah kita mengambil keputusan, kita memang dengan dengan segala usaha melakukannya, tetapi tetap terbuka kemungkinan dalam perjalanan keputusan itu ditinjau kembali. Lalu saya hanya ingin mengingatkan bahwa langkah lebih rinci dan sistematis dalam mengambil keputusan oleh Santo Ignatius dijelaskan dalam latihan rohani, dan ini juga sudah disampaikan saat kita melaksanakan rohani pemula. Jadi silakan melihat kembali kalau ingin tahu lebih detail di bahan latihan rohani pemula. Lalu dalam punkta yang terakhir kita juga diberi introduksi oleh Pak Budi bahwa Ignatius dan kawan-kawan juga mengajarkan kepada kita metode untuk mengambil keputusan bersama. Kalau nanti ada yang ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara mengambil keputusan bersama, entah keputusan ini diambil oleh keluarga, suami, istri, dan anak-anak, atau dalam organisasi tertentu, kita dapat belajar lebih lanjut. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Inigo selama pesiarahan kita. Dan saya ingin menutup paparan ini dengan mengutip surat, bukan surat ya,
cara Ignatius menutup suratnya. Saya nggak tahu teman-teman ketika menutup surat itu apakah punya format yang standar, tapi Ignatius punya itu ya dalam surat-surat yang resmi atau juga entah kepada teman-temannya, dia seringkali menggunakan formulasi ini. Aku mohon kepada Allah Tuhan kita agar menganugerahkan rahmat yang melimpah kepada kita semua, sehingga kita boleh selalu merasakan kehendak-Nya yang kudus dan melaksanakannya secara sempurna. Saya kira rahmat ini layak juga kita mohon selalu dan juga kita sampaikan ke teman dan saudara kita, sehingga kita bisa selalu merasakan kehendak-Nya yang kudus dan melaksanakannya secara sempurna. Dari saya itu saja, dan malam hari ini sekali lagi kita bersyukur atas aneka anugerah yang telah kita terima, dan silakan nanti membagikan pengalamannya, entah mau berbagi ziarah hari ke-7 atau juga pengalaman umum dalam berziarah selama 2 minggu ini.